Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Herunisa. Saya dari Universitas Maulana Hasanuddin Banten semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan logoterapi oleh Viktor Frankl. Pengertian pendekatan logoterapi ini dikembangkan oleh Viktor Frankl dengan memahami manusia dari aspek spiritual yang menyatakan keinginannya untuk bermakna dalam mencapai makna hidup. Logoterapi berasal dari kata logos yang berarti spirituality atau kerohanian, dan meaning berarti makna serta mengakui adanya dimensi kerohanian. Di samping itu, Frankl meyakini kehendaknya untuk hidup bermakna atau the will to meaning, yakni suatu motivasi utama setiap manusia. Maka dari itu, logoterapi berfokus pada makna dan konseptualisasi manusia sebagai makhluk biopsiko-sosial spiritual. Jadi, Frankl menjelaskan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari dimensi somatis atau fisik, psikis atau kejiwaan, dan spiritual atau kerohanian dan neotik. Nah, gunanya untuk membuat manusia mampu dalam mencapai hal-hal yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan dalam pendekatan konseling logoterapi, pendekatan ini dalam pelaksanaan konseling yang membantu orang menemukan makna pribadi dalam hidupnya. Pendekatan ini yaitu suatu bentuk dari konseling yang berfokus pada masa depan dan kemampuan konseli untuk menanggung kesulitan dan penderitaan melalui pencarian tujuan. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep-konsep pendekatan logoterapi. Yang pertama yaitu kebebasan berkeinginan atau freedom of will. Nah, menurut Frankl memandang bahwa kebebasan berkeinginan keberadaan pengalaman manusia. Frankl mengakui kebebasan manusia yaitu sebagai makhluk yang terbatas atau kebebasan yang ada dalam batas-batas tertentu, misalnya dari kondisi biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Freedom of will merupakan kebebasan dalam bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri. Kebebasan bertanggung jawab yakni bereaksi dalam situasi apapun untuk mengembangkan potensi dari setiap individu, sekalipun di dalam situasi penderitaan. Jadi, kebebasan berkeinginan ini yaitu suatu kebebasan dari individu dalam berinteraksi dalam situasi apapun. Konsep yang kedua yaitu keinginan akan makna atau the will of meaning. Nah, the will of meaning ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan yang dirasa berarti atau berharga. Jadi menurut Frankl, makna hidup adalah sesuatu yang unik dan istimewa, sesuatu yang hanya dapat diperoleh dan dengan demikian memuaskan keinginannya untuk menemukan makna hidup. Nilai hidup adalah penilaian seseorang terhadap sejauh mana ia merasa menjalani hidupnya secara wajar dan merupakan standar hidup yang layak diperjuangkan. Kepantasan yakni orang yang tegar dalam menghadapi situasi penderitaan ataupun tragedi dalam hidupnya. Konsep yang ketiga yaitu makna hidup atau the meaning of life. Nah, hidup mempunyai kemampuan untuk memiliki makna dalam apapun kondisinya. Bahkan dalam kondisi yang menyedihkan pun manusia memiliki peran untuk mengubah hidupnya yang berawal dari negatif menjadi kehidupan yang lebih positif. Faktor-faktor tersebut merupakan daya penarik bagi nilai-nilai individu yang terpendam. Jika nilai-nilai itu diungkapkan dalam proses konseling, maka akan muncul perasaan bermakna, berguna, dan berharga dari dalam diri individu atau klien tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan teknik-teknik
dan prosedur terapeutik. Nah, menurut Frank, pendekatan logoterapi bukan sekedar teori, tetapi juga ada teknik-teknik terapi yang spesifik, sehingga menjadikan logoterapi ini suatu pendekatan psikoterapi yang mempunyai fungsi pemecahan praktis. Nah, adapun teknik-teknik terapis dalam pendekatan logoterapi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama persuasif, yang kedua pedagogical intention, dan the reflection. Teknik yang pertama yaitu persuasif. Jadi teknik persuasif ini digunakan untuk membantu klien dalam mengambil sikap yang lebih konstruktif dalam menghadapi kesulitan yang ia hadapi. Kesulitan yang ia hadapi ini misalnya ketika seorang klien selalu merasa gugup ketika sedang bergaul atau berteman dengan orang lain. Dengan banyaknya orang, lalu ia meminta untuk menginginkan kegugupannya. Maka dapat diartikan klien bukan untuk menghindari ketakutan akan kegugupan, tetapi klien ini harus melawan dan melakukan yang membuat ia ketakutan tersebut. Contohnya seperti klien mencoba untuk membuka diri dan berteman dengan orang lain. Selanjutnya yaitu teknik pedagogical intention. Nah, teknik ini sangat cocok untuk pengobatan jangka pendek bagi klien yang mengalami cemas atau tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya, sehingga klien tidak mampu menemui pembimbingnya dan selalu menghindar dari pertemuan dengan pembimbing. Maka dengan itu, teknik ini klien akan diajak untuk berhenti melawan tetapi mencoba untuk bercanda tentang gejala yang ada pada mereka. Nah, ternyata dengan begitu akan memunculkan hasil bahwa gejala tersebut akan berkurang dan menghilang. Klien pun disuruh untuk berpikir atau membayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, menakutkan, dan memalukan baginya. Dengan cara itu, klien akan mengembangkan kemampuannya untuk melawan ketakutannya. Hal ini terdapat juga dalam terapi perilaku atau behavior. Teknik yang ketiga yaitu the reflection. Teknik ini memanfaatkan kemampuan transendensi diri atau self-transcendence yang dimiliki oleh setiap manusia dewasa. Manusia dewasa mempunyai kemampuan untuk membebaskan diri dan tidak memperhatikan kondisi yang membuat mereka tidak nyaman, tetapi mereka akan mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Misalnya ada gambaran dari teknik ini yaitu ketika klien sedang mengalami situasi yang sulit, misalnya karena kematian ibunya, dan klien akan cenderung merasa tertekan, merasa hampa dan kosong dalam hidupnya. Nah, dalam teknik ini, klien akan dibantu untuk menemukan hikmah dari kejadian yang dialami tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan logoterapi ini. Terima kasih yang sudah menonton.